pelayanan dari jarak jauh. What is telemedicine? Telemedicine, ya, itu sebetulnya bukan diawali atau akhir-akhir ini. Salah satunya adalah kita melihat bahwa dulu sudah ada kontak antara dokter dan pasien atau masyarakat lain yang membutuhkan. Ya. Telemedicine adalah, ya, yang terakhir adalah kombinasi dari kemampuan komputer dan telekomunikasi teknologi dengan medical expertise, jadi antara pasien, masyarakat, atau orang yang membutuhkan, dengan ahli-ahli di bidang kedokteran. Ya. Agar si dokter atau ahli-ahli profesi di bidang kedokteran itu dapat memberikan, ya, dan menerima informasi, saling bertukar, untuk kemudian menegakkan diagnosis, dan kemudian menjalankan konsultasi antara kedua belah pihak. Si pasien atau masyarakat yang membutuhkan dengan si profesional. Ya. Kemudian telemedicine itu selalu, ya, always a whole range of medical activities, bisa meliputi segalanya, mulai dari saran perubahan, promosi kesehatan, prevensi kesehatan, sampai penegakan diagnosis dan terapi, sampai aspek-aspek klinis. Ya. Kemudian juga seperti yang kita jalankan sekarang, juga berperan di dalam edukasi, di dalam bidang kedokteran atau bidang yang lainnya. Ya. Kemudian telemedicine, ya, itu bisa meningkatkan, ya, bentuk-bentuk pelayanan, pemberian layanan kesehatan dengan medical expertise, ahli-ahli di bidang medis, ya, kemudian untuk pasien, dan juga membutuhkan perubahan-perubahan yang terus-menerus harus kita hadapi. Dan itu sesuatu yang tidak bisa dihalangi. Nah, ini contoh modalitas dari telemedicine. Jadi kedokteran yang disampaikan secara dalam jarak jauh. Ya. Dulunya diawali dengan misalnya hanya suara saja, itu yang paling kuno. Ya. Misalnya dengan telepon biasa. Kemudian hanya menyampaikan data saja, ya, melalui email atau bulletin board. Kemudian dengan suara dan data campur, ya, itu dilakukan dengan komputer dan telepon yang terintegrasi. Kemudian dengan suara, data, kemudian non real time, gambaran yang bukan real time saat, ya. Kemudian suara dan real time data. Dan akhir-akhir ini lengkaplah sudah. Jadi antara suara, data, dan real time, gambaran real time. Itulah yang terjadi dengan telemedicine, ya, dengan berbagai macam contoh yang bisa dilihat di situ. Nah, misalnya yang secara teknis sekarang sudah banyak dilakukan adalah teleradiologi, ya. Kemudian telepatologi, kita bisa berdiskusi hasil dari pemeriksaan radiologi, CT scan, MRI, dan sebagainya secara langsung dengan si ahli lain dengan jarak yang cukup jauh secara langsung. Kemudian telepatologi, kita bisa berdiskusi tentang hasil histopatologi antara si patolog dan dokter yang melakukan atau meminta pemeriksaan histopatologi. Kemudian telekonsultasi itu juga bisa dilakukan sekarang dengan sangat mudah. Conference, ya. Kemudian telesurgery. Jadi bisa ada panduan dari jarak jauh tentang operasi yang akan dikerjakan. Kemudian telerobotik itu juga bisa. Jadi pemeriksaan yang menggunakan robot itu juga bisa dilakukan atau dipandu dengan jarak jauh. Nah, aplikasi itu dengan sendirinya
sesuai dengan konteksnya. Jadi bisa dari layanan kesehatan primer, si profesional, dan orang-orang yang bertanggung jawab ke sistem rujukan di atasnya, dan sampai ke sistem rujukan yang paling tinggi untuk pelayanan kesehatan di suatu daerah. Dan ini adalah aplikasi dari telemedicine. Nah, segala sistem atau semua sistem sebetulnya itu punya kelebihan tapi juga kekurangan. Nah, misalnya keuntungan atau kelebihan dari telemedicine ya antara lain adalah equitable. Jadi banyak hal yang manfaat dari telemedicine, ya. Tapi potensinya juga cukup tinggi. Tapi ternyata tidak semua seperti yang diharapkan. Ternyata juga ada kelemahan-kelemahan dari telemedicine. Nah, ini kekurangan atau kelemahan dari telemedicine, ya. Misalnya ini yang sudah diketahui dan yang berpotensi merupakan kelemahan. Ini misalnya yang paling penting sebetulnya adalah kerahasiaan dari data yang dipunyai oleh pasien yang kemudian karena mungkin masalah keamanan dari data itu kurang diperhatikan. Nah, ini kalau sampai terjadi data dari pasien yang kemudian bocor keluar, nah ini bisa menyebabkan masalah baik untuk si pelayanan kesehatan atau dokter atau profesi yang menjalankan maupun masalah pada pasiennya itu sendiri. Jadi ini masalah yang sebetulnya harus sangat diperhatikan lebih dari hal-hal yang lain. Karena sebetulnya apa yang menjadi data pasien itu mendapat perlindungan secara hukum. Tidak boleh dibocorkan atau tidak boleh bocor sengaja maupun tidak sengaja. Nah, saya ingin sedikit menyinggung tentang sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, sebetulnya ada semacam perubahan yang cukup mendasar dari sistem pemerintahan yang ada delegasi kewenangan ke wilayah-wilayah, misalnya ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah pada tingkat sampai yang kecamatan dan sebagainya. Nah, sistem pelayanan kesehatan ini juga mengalami perubahan yang drastis. Semuanya melakukan seperti yang kita kenal adalah semacam jadi pemberian kewenangan pada tingkat pemerintahan termasuk di dalam pelayanan kesehatan ke wilayah-wilayah yang bukan wilayah pusat. Jadi itu diberikan kewenangannya. Akan tetapi pada akhirnya timbul masalah bahwa kewenangan itu kemudian menimbulkan semacam kekurangan, misalnya ketidakmampuan melaksanakan pembiayaan yang kurang baik, jadi kurang memenuhi persyaratan atau kurang, ya. Dan itu akan memerlukan perubahan-perubahan yang cukup drastis. Ini beberapa data tentang kondisi kesehatan, termasuk life expectancy, mortality, morbidity rate, baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Nah, ini sistem adalah, ya, sistem pelayanan itu atau sistem lainnya adalah interkoneksi bagian-bagian atau elemen dari suatu pola kerja. Dua prinsip dasar dari suatu sistem adalah elemen, komponen, atau bagian yang perlu atau diperlukan di dalam pengembangan dari sistem tersebut. Saling keterkaitan atau interkoneksi antara komponen, elemen, bagian, atau dan lain-lainnya dalam pola tertentu. Itulah yang disebut sistem. Nah, mempunyai 4 ya hal. Yang utama adalah objek, atribut,
internal relationship, hubungan di dalam dan eksis di dalam suatu environment itu adalah empat hal yang penting di dalam satu sistem agar supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, bagaimana dengan sistem pelayanan kesehatan? Nah, menurut WHO tahun 1996 dalam bukunya, semua aktivitas ya, di mana tujuan utamanya yaitu tujuan primernya adalah meningkatkan dan memulihkan atau memelihara kesehatan. Formal health services, yaitu termasuk di dalamnya adalah pemberian pelayanan oleh para profesional ya, yang membutuhkan perhatian lebih. Kemudian adanya kejelasan ya antara batasan-batasan dari masing-masing pelayanan kesehatan. Kemudian ada juga sebetulnya di Indonesia yang kita kenal dengan traditional healers. Jadi yang di luar sistem yang formal ada edukasinya, tapi juga ikut berperan. Saya kira itu perlu diperhatikan supaya tidak terjadi misalnya yaitu pemahaman yang keliru tentang masing-masing tugas. Nah ini tadi sudah saya singgung tentang kontekstual dari pelayanan itu, baik dari pelayanan fase klinik, fase pertama pelayanan kesehatan, tingkat 2, tingkat 3, dan selanjutnya. Itu merupakan integrasi. Ini sedikit saya ulang bahwa ini adalah gambaran dari aplikasi telemedicine di dalam bidang rujukan dari fase pertama, fase kedua, dan fase selanjutnya.
Oke. Ini saya ulangi lagi, ini adalah aplikasi dari telemedicine untuk misalnya sistem rujukan, mulai dari fase 1, fase 2, dan seterusnya. Nah, tidak bisa dihindari keterlibatan sektor swasta di dalam pelayanan kesehatan. Menuju layanan terpadu perawatan primer dan rumah sakit yang lebih efektif dan kolaborasi untuk bisa mencakup lebih banyak dari individu atau pasien yang membutuhkan layanan kesehatan. Nah, ini adalah gambaran dari suatu sistem pelayanan kesehatan. Tidak bisa dihindari, ada yang memproduksi, ya, sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Jadi ini yang disebut supply side. Tapi ya ada yang sebetulnya memberikan atau membutuhkan layanan kesehatan. Nah, ini sebetulnya makin seimbang itu makin baik. Jadi masyarakat yang punya posisi tawar yang kuat juga akan mendapat pelayanan yang seperti seharusnya. Tapi kalau keseimbangan ini kurang terjaga, maka sangat mungkin si masyarakat akan kurang mendapat layanan yang seperti yang seharusnya, dan mungkin juga biayanya menjadi sangat tinggi. Nah, disinilah faktor masalah telemedicine ini bisa berperan untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan dan kurang dari mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang menjadi semakin mahal di mana-mana. Nah, ini adalah peraturan-peraturan menteri yang memberikan penekanan tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan ini perlu menjadi landasan hukum bagi pelayanan kesehatan telemedicine yang baik, yang melindungi baik si pemberi layanan kesehatan maupun pasien atau individu atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, untuk menjalankan ini dengan baik, saya kira diperlukan perjanjian antara si badan usaha yang memberikan pelayanan kesehatan dan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan, supaya tidak terjadi misalnya miskomunikasi atau tadi yang sudah saya singgung, misalnya kebocoran data dari pasien. Nah, ini peraturan pemerintah yang terkait dengan pelayanan kesehatan, tentang fasilitas pelayanan kesehatan macam-macamnya, yang semuanya akan bisa terlibat di dalam telemedicine. Nah, Konsil Kedokteran juga sudah mengeluarkan semacam panduan atau petunjuk tentang bagaimana telemedicine ini dilaksanakan dengan baik supaya tidak timbul salah pemahaman atau salah penerapan. Nah, ini governance-nya juga sudah semakin lengkap sebetulnya. Hanya memang siapa yang menjalankan seperti ini mungkin masih belum terlalu banyak, lebih-lebih di kota yang tidak sebesar misalnya di ibu kota dan lain-lain. Nah, ini tentang peraturan Republik Kesehatan nomor 20 ya, mendekatkan pelayanan kesehatan spesialistik ya, dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil ya. Mewujudkan pelayanan telemedicine yang aman, bermutu, anti diskriminatif, efektif ya, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Tadi sudah saya singgung berkali-kali, keselamatan pasien itu harus dijaga, kerahasiaannya, tapi juga dokter yang ikut terlibat di dalam pelayanan telemedicine itu juga harus dilindungi kepentingannya. Ini adalah telemedicine ya, kemudian peraturan Menteri Kesehatan dan seterusnya ya. Itu memenuhi persyaratan yang memenuhi sumber daya manusia yang betul-betul menguasai, capable,
sarana dan prasarana, peralatan, dan aplikasi yang betul. Nah, satu hal lagi yang penting adalah tinjauan etik layanan konsultasi, daring, dan kunjungan rumah berbasis aplikasi. Ini juga harus mendapat perhatian yang cukup. Ya. Nah, tinjauan etik ya yang perlu diperhatikan adalah aspek manfaat, beneficiation harus jelas. Tidak hanya sekedar misalnya memberikan layanan, tapi manfaatnya belum jelas. Kemudian aspek rahasia medis ini selalu diulang-ulang supaya kepentingan masyarakat atau pengguna jasa telemedicine itu terlindungi. Ya. Aspek non-maleficence, apa yang diberikan pada pasien atau masyarakat betul-betul menguntungkan, tidak malah membahayakan atau merugikan pasien. Tinjauan etik pemberian obat pada pasien ini harus betul-betul memenuhi ketentuan yang berlaku. Regulasi administratif harus jelas, tanggung jawab tata kelola organisasi, kemudian keterampilan khusus dokter subjek pengguna itu juga harus jelas kompetensinya. Nah, ini adalah contoh yang di luar negeri. The long-term plans have 5 goals, 5 tujuan utama dari National Health Service di Inggris, ya. Empowering consumers, jadi memberdayakan consumer, bukan hanya memberdayakan pemberi layanan. Kemudian supporting healthcare providers, supporting clinical care, improving population health, improving clinical efficiency and safety. Ya, safety ini juga sangat membutuhkan perhatian. Ya. Nah, itu 7 telemedicine perhatian atau yang harus diperhatikan adalah take into account effective strategy for mengatasi reimbursement, ya, lack of integration. Kita harus mulai dengan integrasi. Kekurangan dari sufficient data, ya, untuk kelanjutan perawatan, service awareness, patient lack of technical skills, expensive technology, privacy concern, selalu diulang-ulang kerahasiaan dari si pasien. Ya. Nah, ini tadi sudah saya singgung. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh tentang pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan evidence based. Jadi sudah dikaji, banyak sekali yang sudah dilakukan. Saya tidak tahu di Indonesia mungkin baru beberapa atau baru mulai awal. Ya. Nah, ini juga, ini khusus saya carikan tentang kemungkinan cost effectiveness, clinical and cost effectiveness. Karena kita tidak bisa begitu saja, harus jelas-jelas manfaatnya, ya. Ini disebutkan misalnya clinical cost effectiveness dari telemedicine untuk pasien diabetes tipe 2 dengan cara systematic review dan meta-analisis. Kesimpulannya adalah ini, significant publication bias was detected. Ya, jadi rupanya tidak sepenuhnya sempurna, masih banyak atau masih ada kekurangan, ya, yang menunjukkan bahwa literatur harus diinterpretasikan secara hati-hati. Nah, ini juga economic outcome telemedicine program intensive care unit, ya. Kesimpulannya adalah systematic review dan meta-analisis, ya, yang membatasi, ya, bahwa tele ICU approach may reduce the ICU and hospital mortality. Tapi implementasinya, ya, terutama tentang biaya dan long term cost effectiveness masih diragukan atau masih belum jelas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, tapi itulah yang mungkin menjadi
model pelayanan kesehatan telemedicine di masa depan. Saya kira mau tidak mau kita harus bersiap-siap untuk berubah seperti yang sudah terjadi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, untuk acara simposium 1.1 ini kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya yang perlu diperbaiki. Mudah-mudahan di sini bisa lancar. Dan kita menginjak kepada pembicara kedua, yaitu Profesor Dr. Ahmad Rudianto, SPPD KIMD Finasi, yang akan membawakan materi dengan judul Tantangan Dokter di Era 4.0, Adaptif atau Inovatif. Saya kira semua sejawat sudah mengenal Prof. Ahmad Rudianto, ya, jadi CV-nya nanti tidak perlu saya tampilkan karena persingkat waktu, ya. Untuk itu kami persilahkan Profesor Ahmad Rudianto untuk memberikan materinya juga 20 menit, Prof. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih kepada sahabat yang kebetulan bisa bergabung dengan kita. Dan pagi ini saya diminta untuk berbicara tentang bagaimana sih kita mencikapi keberadaan dari revolusi industri yang keempat. Terutama kalau kita berbicara dari sisi dokter. Nah, mari kita sedikit belajar dari COVID yang sekarang sedang terkenal ini. Kalau kita lihat, kalau Anda memperhatikan, hampir tiap hari muncul berbagai literatur yang sangat banyak sekali, dan itu menjadi suatu literatur sebagai acuan kita untuk menentukan suatu pilihan penata laksanaan COVID itu sendiri. Yang menjadi masalah adalah seberapa mampu kita mempergunakan big data ini untuk kepentingan pasien kita. Nah, itu menjadi masalah. Nanti kita akan berbicara pelan-pelan tentang apa industri 4 ini, dan kemudian dan sebagainya. Dan kalau kita melihat kurva ini, pada tahun 2020 saja, ada 47 zettabyte data, yang kemudian pada 2025 akan meningkat sangat tajam, hampir 4 kalinya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa big data itu akan terus bertambah, makin lama makin cepat. Itu menjadi masalah tersendiri bagi kita untuk memilih data mana yang sebetulnya paling pas untuk kepentingan kita sekalian. Nah, kemudian di sisi lain, kalau kita lihat bahwa sebenarnya perubahan itu demikian cepat terjadi. Kalau Anda lihat gambar yang di sebelah kanan itu, beberapa operasi prosedur itu sudah dijalankan oleh robot. Sehingga dengan demikian kita bisa membayangkan bahwa fungsi dokter ke depan itu harus kita definisikan ulang. Karena sebagian memang sudah digantikan oleh robot. Yang tadi pagi Prof. Joko sudah mengatakan bahwa ini bisa saja centralized atau decentralized. Nah, kalau kita melihat sebelah kiri, gambar robot itu, sangat mengejutkan bahwa robot ini ternyata lulus ujian dokter. Coba kita bayangkan. Berarti bahwa sebetulnya sangat mungkin fungsi dokter itu tergantikan oleh robot. Oleh karena itu reposisi dari kita sendiri harus kita pikirkan. Nah, ini beberapa topik yang kita diskusikan. Kita mengenal dulu tentang apa sih revolusi industri itu. Sebetulnya sekarang bukan hanya sudah revolusi keempat, tapi sudah revolusi kelima. Tapi dasarnya adalah revolusi keempat sendiri itu. Kita lihat di situ bahwa sebetulnya pada revolusi keempat ini terjadi decision yang otonomus. Artinya bahwa kalau misalkan di dalam pemerintahan, pengambilan keputusan itu dipusatkan. Tapi sekarang enggak, didistribusikan ke daerah-daerah dengan suatu mekanisme yang telah ditetapkan. Dan kemudian ini dengan tadi juga sudah dikatakan Prof. Joko,
menggunakan sistem informasi yang terintegrasi. Nah, kalau decision making ini kemudian didistribusikan ke suatu jajaran di bawahnya, maka pasti harus ada suatu aturan main yang jelas hingga tidak terjadi suatu malpraktek yang mungkin akan terjadi kalau ini dalam bidang kedokteran. Nah, ini bisa terjadi oleh karena adanya artificial intelligence yang sekarang berkembang sangat pesat sekali dan hampir tiap hari bertambah AI ini. Oleh karena itu nanti dokter ke depan harus memahami AI ini yang bisa digunakan untuk kepentingan kita. Kita milih, bukan hanya soal milih literatur, tapi juga milih AI ini bagaimana kita bisa manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian kita lihat tadi, otonomi dari daerah-daerah. Tetapi juga kemudian kita lihat adanya suatu interkoneksi. Jadi misalkan ini prosedurnya bedah yang akan dilakukan di Malang, bisa saja mungkin melalui robot, dan kemudian instruksinya mungkin dari Surabaya atau dari Jakarta. Interkoneksi ini juga kita harus sadari atau kita pelajari, sehingga kemudian kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan pasien dengan safety yang bagus. Kita lihat di sini bahwa sebenarnya industri ini berkembang terus revolusinya. Nah, sekarang yang Society of 5.0 ini sudah diimplementasikan di Jepang, sedangkan yang lain negara lain pada umumnya masih 4.0. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita harus siap-siap dengan adanya perubahan yang kontinu, yang itu akan mau tidak mau akan berpengaruh kepada posisi kita sebagai dokter, baik GP, spesialis maupun konsultan. Nah, kalau kita lihat data ini dari WEF 2015, kita lihat adanya penggunaan internet di segala aspek kehidupan. Oleh karena itu ada istilah Internet of Things. Jadi internet ini masuk ke berbagai sektor kehidupan dan itu mungkin akan bisa menggantikan berbagai fungsi manusia. Sambil contoh, suatu saat nanti mobil sudah nggak perlu driver karena sudah dikendalikan dan itu melalui jaringan internet. Jadi adalah dikatakan bahwa karena dia masuk di seluruh aspek, maka dikatakan Internet of Things. Nah, sekarang sebenarnya terminologi apa sih? Belum ada kesepakatan. Apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri keempat? Tetapi kemudian yang jelas bahwa pada era ini terjadi suatu perkembangan teknologi yang membahur baik fisik, digital maupun biologi. Jadi tidak ada batas lagi sebetulnya keilmuan tadi yang bisa diakses di big data tadi, ternyata itu membaur satu sama lain dan saling berpengaruh. Itu yang jelas. Tapi bagaimana diterminologikan ternyata sampai sekarang belum ada kesepakatan. Dan oleh karena itu yang kita lihat di sini adalah sebetulnya karakteristik apa yang ada pada revolusi industri keempat. Skema ini barangkali memberikan kepada kita gambaran bahwa ada berbagai aspek yang satu sama lain terkait dengan revolusi industri 4. Ada big data yang disimpan di cloud, kemudian ada Internet of Things, kemudian integrated system, kemudian adanya robot dan seterusnya. Dan ini sebenarnya tersedia real time. Saat ini Anda pengen informasi apa bisa Anda akses. Oleh karena itu, kemampuan dokter di dalam mengakses informasi itu menjadi sangat penting dan memilihnya juga menjadi sangat penting. Nah, hal inilah yang kemudian mungkin barangkali perlu kita antisipasi ke depan, bagaimana kita mensikapi adanya perubahan akibat revolusi industri keempat ini. Satu hal lain bahwa kita lihat yang paling kanan, tanggung jawab maupun pendelegasian pemenang itu sekarang sudah tidak seperti dulu centralized yang paling kiri itu. Ini sudah menjadi distributed network. Jadi artinya bahwa kalau di dalam industri lebih gampang, misalkan kita menggunakan printer 3D, desainnya dari Tokyo, C
cetaknya berbagai alat itu di mana-mana. Jadi artinya sudah semua pos itu mempunyai kemampuan dan wewenang sendiri-sendiri. Dan itulah yang kemudian harus dimasukkan di dalam suatu sistem, sehingga kemudian quality control-nya bisa kita atur. Nah, ini adalah ciri lain. Kita lihat yang bunder-bunder yang sebelah kiri, adanya big data yang volumenya hampir-hampir dikatakan unlimited. Dan kemudian data ini cair sekali. Siapapun bisa mengakses, dimanapun dia berada. Dan variasi datanya juga demikian besar. Bukan hanya bidang kedokteran, bidang teknik, bidang agrikultur, dan seterusnya. Dan kalau kita memperhatikan data tadi, sebenarnya satu sama lain saling terintegrasi, yang ini harus dimanfaatkan kalau kita sebagai dokter, untuk apa? Kepentingan pasien. Jadi kita lihat sekarang, fungsi dokter itu menjadi akan lebih kompleks lagi. Ya. Ini adalah gambaran dari model industri keempat, dari revolusi industri keempat. Jadi kita lihat di situ, di tengah-tengah itu ada artificial intelligence. Itulah sebetulnya yang perlu kita pahami betul. Karena di situ menghubungkan antara data di Internet of Everything tadi menuju kepada big data. Dan sebaliknya, dari big data kemudian digunakan untuk kehidupan sehari-hari melalui prediksi dan customer service itu. Nah, bagaimana sekarang kedudukan manusia di sini? Kita lihat sebetulnya, kita harus memanfaatkan AI tadi semaksimum mungkin untuk apa? Untuk memberikan suatu formulasi, mengkreasi value yang baru, dan kemudian dioptimalisasikan untuk dioptimisasikan untuk apa? Untuk kepentingan kehidupan, termasuk nanti di dalam bidang kedokteran. Artinya di sini bahwa kalau Anda seorang dokter, pahami tentang AI, bagaimana kita bisa manfaatkan melalui apa yang kita bisa akses datanya dari internet maupun yang lain. Nah, hal lain tadi sudah saya sebutkan bahwa salah satu kemajuan di bidang industri keempat ini adalah robotik era, dan itu merubah semua lapangan pekerjaan. Ini berbagai lapangan pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot. Ini data dari US Bureau, betapa banyaknya lapangan pekerjaan yang bisa digantikan robot. Sekarang ini survei yang dilakukan Oxford University di 2013, ini juga bisa digantikan. Yang saya merah itu adalah terkait dengan dokter, yang mungkin sangat sekali digantikan oleh robot, termasuk physician and surgeon. Nah, oleh karena itu kembali lagi, atas dasar ini mari kita siap-siap, menyiapkan diri, apa yang harus kita lakukan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita merespon adanya perubahan akibat revolusi industri keempat ini. Pertama adalah, kalau kita sebagai dokter, sebagai employee, kita tidak akan lepas dari organisasi. Oleh karena itu sebenarnya organisasinya itu harus menjadi organisasi yang smart, yang bisa mengantisipasi perubahan. Jadi kalau organisasinya itu sendiri statis, tidak dinamik, kita bisa membayangkan bahwa employee-nya akan tertinggal juga. Nah, sekarang di employee-nya, di mana kedudukannya? Kedudukannya adalah yang di bundaran merah itu, lonjong merah itu. Maka di sana kemudian akan sangat berperan di dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Melalui apa? Melalui penelitian-penelitian. Nah, nanti di kedokteran juga hampir sama. Maka kemudian peran kita mungkin bukan hanya sebagai menangani pasien, tapi akan juga berkembang ke arah suatu riset untuk kepentingan ke depannya. Sekarang itu dari sisi organisasi. Bagaimana sekarang dari sisi individu? Ini ada yang menghipotesiskan bahwa sebetulnya perubahan revolusi industri itu terkait juga dengan Maslow need. Kita lihat sebelah kiri Maslow need dan sebelah kanan revolusi bagian daripada revolusi industri itu sendiri.
yang paling atas itu revolusi keempat, itu sudah menunjukkan bahwa sebetulnya di revolusi keempat ini, revolusi industri keempat ini, kita lihat peran individu sangat besar. Kenapa? Ternyata kemudian kita harus bisa mengaktualisasi dirinya masing-masing supaya tetap survive. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita meningkatkan kapasiti kita sendiri untuk bisa beradaptasi dengan revolusi industri keempat ini dengan self-aktualisasi. Oleh karena itu kalau kita lihat sekarang aja yang paling sederhana, Anda kenal Mbak Em Wong, Anda kenal Atta Halilintar, dia aktualisasi dirinya menghasilkan sesuatu. Nah, artinya bahwa sebetulnya di bidang kedokteran pun sama. Maka kebetulan dengan demikian aktualisasi diri kita harus disertai peningkatan kompetensi kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita lihat segitiga yang tengah. Spesialisasinya nanti ke depan itu sudah mungkin barangkali sudah waktunya kita berpikir bahwa yang pegang peranan itu adalah spesialis tentang big data dan seterusnya. Dan ini sebetulnya bisa dimungkinkan karena adanya informasi semuanya itu terkait dengan informasi teknologi, dan itu mengharuskan kita akhirnya untuk bisa menguasai IT itu sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah akses informasi, ataukah dalam menggerakkan robot, mendesain robot, dan seterusnya. Nah, ini adalah kita lihat sekarang yang perlu dikembangkan ke depan. Kemampuan apa? Problem solving, critical thinking, creativity, decision making, active thinking, dan sebagainya. Dan ini sebetulnya menjadi dasar nanti seharusnya dokter itu berperilaku bagaimana. Oleh karena itu, satu hal yang perlu kita perhatikan, mari kita sebagai dokter, apapun, sesuai dengan kemampuan kita, GP, spesialis, konsultan, dan seterusnya, kita meningkatkan kreativitas kita. Kemudian kita meningkatkan kemampuan di dalam problem solving dengan menggunakan big data yang demikian banyak. Kemudian kita meningkatkan humanisme kita, karena kita nggak mau adalah berhubungan dengan manusia. Nah, big data kemudian membuat decision making untuk melakukan suatu problem solving termasuk bidang kesehatan, itulah sebetulnya dasar-dasar kedokteran yang sejak lama diajarkan ke kita. Tapi kemudian bedanya kalau dulu kita cari akses informasi susah, sekarang lebih gampang. Tetapi yang jelas kita dituntut lebih bisa lagi untuk memilih informasi dan melakukan critical appraisal untuk dijadikan evidence base di dalam penantangan. Nah, mana kita akses melalui kemudian
tetapi telah kita ikuti presentasi dua pembicara ya. Jadi telah disampaikan semua materinya, saya kira cukup interaktif. Beliau berdua menyampaikannya. Hanya sekarang kita masuk kepada diskusi. Silakan kalau ada yang bertanya, tinggal mengetik di chat supaya nanti bisa kami tayangkan. Sebelum ada pertanyaan dari peserta, saya ingin menanyakan dulu pada Prof. Joko, Prof. Sambil menunggu pertanyaan dari para peserta. Yang pertama, kita tidak bisa menghindari lagi dengan adanya era telemedicine pada saat seperti sekarang ini. Nah, supaya bisa sesuai dengan kaidah kode etik kedokteran, terutama masalah rahasia kedokteran, Prof. Itu bagaimana upaya-upaya kita untuk menuju ke sana agar ini tidak melanggar etika, gitu. Karena ini sesuatu yang saya kira sangat penting untuk bisa disampaikan. Dan juga bagaimana upaya melindungi kepentingan dokter dan juga kepentingan pasien dengan adanya telemedicine ini. Mungkin itu dulu, Prof. Terima kasih. Makasih, Dokter Eri. Makasih, Dokter Joko Eri. Saya kira itu memang masalah yang paling penting. Jadi tujuannya, jadi ini sebetulnya kepentingan baik pasien atau klien atau masyarakat yang memanfaatkan telemedicine untuk berkonsultasi untuk banyak hal, dan kepentingan dokter yang memberikan layanan itu harus dilindungi dengan sangat baik. Oleh karena itu, sebetulnya peraturan yang sudah, undang-undang yang sudah dikemukakan oleh dibuat oleh pemerintah itu cukup. Cuma barangkali secara detail perlu dielaborasi lebih lanjut. Yang pertama. Dan yang kedua, sebetulnya di dalam slide saya tadi sudah saya sampaikan juga, jangan atau menuliskan apapun dari pasien sebelum ada izin dari pasien bahwa data itu layak untuk disimpan. Sama sebetulnya dengan penelitian. Jadi penelitian tidak boleh dimulai sebelum ada informed consent, termasuk data yang diperoleh dari pasien. Dan itu harus disampaikan dengan jelas, baik pada pasien maupun pada si dokter yang memberikan layanan. Saya kira dokter ini bukan bekerja sendiri, tapi juga dilindungi atau ikut di dalam satu kelompok, mungkin satu badan atau perusahaan layanan kesehatan yang juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan. Jadi itu. Jadi sejak awal itu sudah harus dibuat tertulis dengan jelas. Ya. Saya kira itu, Dokter Joko Eri. Terima kasih, Prof. Jadi semuanya ditata lebih dulu ya, Prof. Jadi supaya tidak sampai melanggar kode etik dan lain-lainnya. Untuk penanya yang, Prof. Rudi mau nambah, Prof. Silakan, Prof. Ya, jadi itu suatu hal yang sangat menyangkut legal aspek, dan itu dampaknya sangat besar. Dan jadi kalau tadi Prof. Joko sudah mengatakan softwarenya di negara atau pemerintah tidak ada. Sehingga juga nantinya mungkin hardware yang digunakan untuk penyelenggaraan ini juga harus diatur bagaimana penggunaannya, dan software juga hierarki untuk siapa yang boleh akses. Karena itu memang sekarang sudah mulai, tapi akan harus lebih membangun lagi regulasi yang bisa menjadikan kita aman, baik pasien maupun dokter. Saya kira ini tambahan aja.
Terima kasih Prof. Nampaknya saya harus jalan ke sana dulu nih. Baca pertanyaan pasien ini. Pertanyaan dari peserta, mohon maaf. Pertanyaan dari siapa ini dari bawah atau dari atas? Dari atas saya, dari Pandu Tridana Sakti. Selamat pagi Prof. Joko, Prof. Budi. Saya ingin bertanya, untuk permintaan persetujuan baik pun kepada pihak keluarga, apakah diperbolehkan dari sisi mediko-legal? Hal ini kami lakukan saat merawat pasien COVID-19 di bangsal perawatan. Contoh persetujuan HD, pemasangan CVC. Kemudian kedua, di luar negeri ada pula Electronic Medical Procedure Agreement, hanya melalui aplikasi email. Apakah hal itu sah menurut aturan mediko-legal? Silakan Prof. Joko atau Prof. Rudi. Terima kasih, pertanyaannya sangat penting. Saya kira semuanya harus ada agreement tertulis. Tidak bisa agreement lisan saja. Kalau lisan mungkin sebagai apa itu? Kalau ada masalah tidak bisa digunakan sebagai bukti hukum yang dipakai itu. Jadi saya kira semuanya pada satu saat sudah tersedia semacam form bahwa semua harus written agreement. Dan memang ada contoh-contohnya, cuman tidak saya sampaikan di sini, tapi ada contoh semuanya agreement harus tertulis. Karena kalau tidak tertulis dianggap tidak ada biasanya secara legal formal. Written agreement saya kira juga bisa dikirimkan lewat email dan sebagainya. Tapi kemudian jangan lupa perjanjian itu kemudian komunikasinya direkam. Sehingga di samping ada agreement, written agreement juga ada rekaman bahwa ini memang sudah dilakukan permintaan untuk persetujuan. Ya, masih Prof. Jadi untuk ini sekarang kan sudah ada juga kita bisa tanda tangan dari aplikasi kan juga bisa ya. Jadi itu mungkin perlu juga diperhatikan. Kemudian yang berikutnya dari anonymous attendee, izin bertanya Prof. Rudi, bagaimana cara beradaptasi dengan robotik era? Bagaimana tetap menjaga sisi humanis dan empati di era demikian ini? Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang saat ini mulai berkembang adanya suatu robotik untuk bidang kesehatan yang sebetulnya itu membantu kita. Tapi tetap aja pengembangannya itu selalu membutuhkan kita sebetulnya. Nah, oleh karena itu kita harus sadar robot ini sebetulnya untuk apa, keterbatasannya apa, keuntungannya apa, dan itu harus kita bisa lakukan, delegasikan ke robot. Kalau enggak ya kembali ke kita lagi. Tapi yang jelas bahwa sebetulnya fungsi dokter itu sebetulnya hampir-hampir tetap. Diingatkan kembali aja sebetulnya. Anda harus mengakses informasi terus-menerus. Anda harus belajar terus-menerus. Anda harus meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menggunakan evidence based untuk decision making, dan seterusnya. Nah, di dalam konteks robotik tadi, sampai kebetulan sekarang belum bisa menggantikan seluruh aspek fungsi dokter. Ya. Contohnya komunikasi yang seperti kita lakukan dengan pasien, itu kadang-kadang pasien merasa belum nyaman berbicara dengan robot, walaupun sebenarnya bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu humanisme kita, empati kita kepada klien kita, itu juga harus kita tingkatkan. Bukan hanya sekedar bisnis connection saja, tapi sebetulnya lebih dari situ kalau kita menjadi seorang dokter. Jadi sampai saat ini robotik memang menggantikan sebagian, tapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa digantikan robot. Critical thinking itu, walaupun nanti mungkin ke depan bisa, tapi saya rasa ini belum. Karena data yang harus dimasukkan ke robot untuk bisa berpikir kritis itu tergantung kita juga. Nah, oleh karena itu, mari kita meningkatkan kemampuan kita dalam mengakses data, mengkritisi data,
menggunakan data berdasar evidence base untuk kepentingan kita sekalian. Jadi diingatkan kembali sebetulnya untuk kepada dokter 2010 ya. 20 century. 20 century. Ya, itu. Terima kasih. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Dr. Eko Budi Darmaja dari Semarang ini. Izin menanyakan mengenai telemedicine. Akhir-akhir ini banyak startup yang menawarkan konsultasi melalui aplikasi chat dan merekrut dokter menjadi mitra. Apakah dari anamnesis dan foto pasien saja dokter boleh mendiagnosis dan memberikan terapi? Bagaimana dari sisi hukum? Apakah diperbolehkan? Ya, jadi begini. Saya kira semua hal itu perjanjian itu harus tertulis. Jadi harus jelas antara si provider ini, kemudian salah satu individu yang sangat penting, si dokter, yang akan menjadi bagian dari si provider dan pasien. Jadi itu harus semuanya harus legal, formal, harus jelas posisinya. Karena kalau demikian saja, saya kira ya menurut saya kurang pas gitu lah. Tapi saya bukan ahli hukum, jadi mungkin ini perlu kerjasama yang lebih erat antara ahli hukum, terutama bidang medico-legal, dengan dokternya, dan juga dengan pasien atau masyarakat yang mungkin akan memanfaatkan itu. Terima kasih Prof. Joko. Kemudian ini dari jauh ini, dari Bangka Belitung. Ya. Selamat siang Prof, saya Dr. Fendi dari Bangka Belitung. Apakah GP boleh memposting layanan telekonsultasi atau telemedicine di medsos sendiri? Boleh enggak? Jadi di medsos misalnya di Facebook ataupun di Instagram boleh enggak? Kalau seperti itu. Rasanya kok pengamanan dari dokter maupun pasiennya jadi tidak terlindungi kalau begini ya. Ada yang perlu diperhatikan, ini komentar aja ya. Secara aspek hukum saya belum baca. Sekarang gini, kalau misalkan saya melalui satu telemedicine, kemudian berbicara dengan pasien. Nah, kemudian kita tidak tahu sebetulnya pasien ini benar pasien sebetulnya atau bukan. Dan kemudian itu menjadi masalah tersendiri ketika saya mengambil satu keputusan. Nah, oleh karena itu tadi dikatakan bahwa sebetulnya semuanya itu sampai sekarang data yang digunakan di dalam pengambilan keputusan itu adalah written document. Dan kalau ada rekaman-rekaman seperti di WA dan sebagainya itu kan masih diklarifikasi lagi tuh. Kalau kita di pengadilan itu loh. Tapi apakah hal ini seperti yang saya katakan ini benar? Barangkali kita juga perlu mempelajari hukum-hukum yang ada di Indonesia terkait dengan safety, responsibility, dan seterusnya. Saya kira itu. Jadi lebih aman kalau sudah bekerja sama dengan rumah sakit atau gimana daripada sendiri nanti tidak terlindungi ya Prof ya. Baik, mungkin Prof Joko kan Prof? Saya kira sama. Jadi sebetulnya ada masalah yang sudah lama. Jadi direct seperti memberikan atau ini media sosial sendiri direct to the patient atau consumers itu dulu agak kurang bukan agak kurang diperan, tapi agak kurang disetujui sebetulnya direct promotion pada si consumers. Ini kan kita pada akhirnya ada konsumen, ada provider. Nah sekarang kelihatannya itu mulai banyak, tapi belum ada aturan yang pas. Apakah boleh sebetulnya? Kalau dulu kan nggak boleh, Mas. Promosi diri sendiri langsung pada consumer. Nah, sekarang ini aturan yang tegas itu banyak hal yang harus ditata kembali, Pak. Iya, saya kira gitu. Misalkan kita contoh aja berapa advertensi tentang berbagai bahan yang diklaim bermanfaat untuk sesuatu tanpa bukti klinis, tapi ternyata itu tayang juga di beberapa televisi kan. Jadi artinya memang kita
belajar tertatih-tatih tidak apa-apa, tapi menuju kepada suatu kepastian yang lebih baik lagi. Terima kasih Prof. Ini dari Dr. Serina Citra Eswari, ini kelihatannya lulusan kita ini. Mengenai telemedicine, seringkali pasien mengharapkan dokter menuliskan resep. Apakah ini dibolehkan secara hukum? Bagaimana dari sisi keamanannya? Terima kasih. Jadi dengan telemedicine diminta menulis resep. Apakah diperbolehkan secara hukum? Dan bagaimana segi keamanannya? Kalau nulis resep sih boleh, tapi diminta tolong menuliskan resep tanpa kita memahami atau menjalankan sendiri, mengumpulkan bukti-bukti atau data bahwa resep yang diminta itu memang betul-betul layak dituliskan. Itu saya kira kita kalau tidak punya datanya itu sulit. Jadi kalau ada data yang sahih, termasuk tadi apakah data ini betul-betul data dari pasien, dan kemudian baik pasien maupun dokter yang menuliskan itu secara legal formal itu terlindungi apa enggak. Tapi saya kira itu beda dengan zaman saya waktu baru jadi dokter. Saya kira itu. Jadi lebih baik hati-hati. Ya, Prof, ya. Tetap harus mematuhi clinical proses dulu. Clinical proses, diagnostic proses, kemudian data itu memang betul sahih dan sebagainya. Kalau kita nggak jelas, makanya itu sebetulnya kontraknya adalah kontrak kepercayaan. Kontrak kepercayaan itu bukan hanya kontrak biasa, tapi sekarang dilindungi oleh hukum. Sah menurut hukum, saya kira itu. Iya, terima kasih. Jadi oleh karena waktu mungkin saya lihat masih ada banyak pertanyaan, mungkin ada 14 peserta yang masih raise hand. Jadi nanti mungkin ini tolong bisa direkap oleh panitia karena ada recordingnya, nanti dijawab lebih lanjut oleh pembicara kalau memang diperlukan secara tertulis setelah selesainya acara ini. Jadi akan tetap diperhatikan untuk penanya-penanya yang sudah menuliskan di chat ini. Saya kira demikian, kita akhiri sesi pertama ini dengan mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau berdua, guru saya Prof. Joko dan Prof. Rudi, dan semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat dari presentasi beliau berdua. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator dan pembicara atas penyampaian materinya. Sesi selanjutnya akan ada 2 topik yang menarik seputar perspektif normal baru pada penyakit infeksi yang akan disampaikan oleh para pakar di bidangnya. Sesi ini akan dimoderatori oleh Dr. Nini Budiarti, spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi. Dr. Nini adalah seorang staf di divisi tropik infeksi di Rumah Sakit Saiful Anwar. Kepada yang terhormat Dr. Nini, kami persilahkan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sejawat sekalian yang sedang mengikuti webinar kali ini dalam rangka PIT ke-19, tema webinar kali ini, siang ini akan disampaikan yaitu tentang perspektif normal baru pada penyakit infeksi. Sejawat sekalian, kita semua tahu kita akan bersama-sama sedang menghadapi wabah pandemik COVID-19. Bersama kita sudah hadir 2 narasumber yang merupakan
rising star dari penyakit tropik infeksi, yaitu Dr. Dewi dan Dr. Heri. Pada kesempatan pertama ini, tentang penapisan gejala klinis demam di era pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh Dr. Dewi Indastari, SPPD. Kami persilakan Dr. Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta yang saya hormati, Bapak Ibu, para senior. Mohon izin sharing sedikit mengenai penapisan gejala klinis demam di saat adanya wabah baru pandemi saat sekarang ini. Yang di mana-mana pasti demam untuk saat ini dan mungkin Anda batuk aja mungkin bisa langsung COVID ini, COVID tuh ya. Jadi mungkin sedikit bisa menguraikan sedikit. Oke, next slide. Ya, jadi sebenarnya masalah demam, terutama akut febrile illness ini adalah masalah bersama. Sebenarnya tidak hanya pasien dewasa, tetapi juga sebenarnya pasien pediatri juga. Tetapi memang yang paling krusial memang yang membuat panik ya, karena adalah pasien anak-anak. Tetapi walaupun gitu, dewasa pun juga sangat banyak diagnosisnya, diagnosis banding yang sangat menimbulkan kekhawatiran. Oke. Ya, ini adalah zaman dahulu sebelum new normal ya, atau mungkin sekarang inilah yang sebenarnya normal. Ini bahwa di dunia ini sebenarnya masih banyak sekali penyakit-penyakit infeksi yang mengancam, yang masih ada saja yang masih bisa menimbulkan suatu penyakit yang baru dan juga masih ancaman di samping itu ancaman resistensi antimikroba. Dari seluruh dunia ini kita lihat ada saja banyak penyakit infeksi, apalagi yang di Indonesia ini ya, di sabuk di Indonesia, sabuk khatulistiwa ini adalah sangat banyak penyakit-penyakit infeksi yang akan mengikuti. Ya, oke. Oke. Selain itu, ancaman dari adanya penyakit yang ada dulu sudah ada, kemudian timbul kembali, dan juga penyakit yang memang sangat-sangat baru. Nah, ini misalkan seperti SARS, ya, MERS-CoV, kemudian yang influenza, yang H5N1, ya, kemudian yang COVID sekarang ini, yang dulu pun juga bisa akan ancaman timbul kembali, seperti misalkan polio, gitu ya. Di samping penyakit-penyakit infeksi kronik yang memang masih menjadi kendala dari zaman dahulu. HIV/AIDS masih, kemudian TB masih juga menjadi momok bagi, terutama di Indonesia sebagai negara endemis di penyakit infeksi. Sebenarnya mana sih yang lebih banyak muncul atau lebih banyak kita jumpai? Sebenarnya sangat tergantung daripada geografis ini sangat, dan selalu kondisi lingkungan kita, dan selalu juga dari paparan tempat kerja kita. Ya. Tapi yang beberapa yang bisa disampaikan di sini yang paling banyak memang mungkin adalah infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran urinarius, saluran kencing, ya, dan dengue, typhoid dan juga malaria masih menjadi ancaman. Yang tidak kalah kita lupakan adalah leptospirosis. Ya, leptospirosis ini yang saat ini masih beberapa kali terjadinya outbreak ya, untuk di Indonesia. Okay, next. Ya, kalau kita kembali sedikit mengenai tipe demam, ada beberapa hal yang kita bisa menjadikan perbedaan berdasarkan lama demamnya, mungkin juga berdasarkan tipe demamnya, yang mungkin agak lebih mudah dipahami. Untuk lama kita sepakat ada yang membagi dengan akut, subakut, dan juga demam kronik atau demam persisten. Di mana sebenarnya demam persisten ini adalah dimulai hitungan dari lebih dari 2 minggu.
Untuk akut sendiri tentu saja tidak bisa kita langsung diagnosis banding dengan penyakit-penyakit yang kronik, misalkan untuk demam akut, misalkan malaria, infeksi saluran pernafasan atas, termasuk saat ini karena COVID. Demikian juga untuk infeksi atau demam kronik, mungkin kita harus juga melihat adanya kemungkinan bakteri-bakteri dan juga virus yang menyebabkan demam kronik. Di samping itu juga karena kondisi kanker ya, mungkin seperti limfoma dan kanker yang lain. Daripada definisi definisi dari pembagian dari suhunya, berdasarkan suhunya ya. Jadi demam itu sebenarnya kita bagi menjadi subnormal, ya, mild fever, moderate, high fever, dan juga sampai hiperpiraksia. Ya. Di sini kita lihat memang suhu normal itu adalah 36,7 sampai 372. Memang pada beberapa penapisan itu sampai dikhawatirkan adalah 3,38 derajat Celcius. Misalkan Bapak Ibu melakukan penapisan COVID saat ini, memang yang menjadi anggapan adalah 38 derajat Celcius untuk cut-off-nya. Tetapi sebenarnya dari 37,5 pun kita harus aware, Bapak Ibu, akan adanya suatu proses yang sebaliknya. Oke, kalau daripada tipenya, ini sebenarnya demam yang continuous, sebenarnya suhu tubuh bisa saja turun, tetapi itu tidak sampai 1 derajat. Yang kita jumpai seperti ini contohnya demam typhoid. Jadi istilahnya adalah step ladder salah satunya ya. Atau mungkin demam karena kanker neoplasma ya. Atau mungkin karena tipes yang lain ya, scrub typhus misalkan. Kemudian demam remittent di mana suhu tubuh sebenarnya turun tetapi dia lebih banyak daripada continuous fever. Jadi seakan-akan dia turun tapi nanti naik lagi, tapi tidak sampai normal. Ya. Kalau intermittent fever itu ada seperti periode bebas demam. Jadi seperti normal sama normal. Suhu tubuh benar-benar normal sama sekali, tidak ada demam, juga tidak ada gejala tambahan ya. Bila itu misalkan septic fever itu adalah dari awal ada high-nya, spike-nya, puncaknya, kemudian dia akan menurun sampai normal dan kemudian ada gejala menggigil dan berkeringat. Contohnya karena infeksi bakterial. Apabila demam itu periodik, seperti misalkan mirip seperti intermittent sebenarnya, cuman bedanya adalah ada peningkatan yang bertahap dan bisa menetap dalam beberapa hari. Yang contohnya di golongan ini adalah tertiana, malaria tertiana dan juga quartana. Oke, ini contohnya ya. Jadi kalau misalkan di demam, patterns of demam ini ada yang continuous, juga ada juga yang langsung naik, ya. Ada juga yang ini step ladder, kemudian ada juga yang ada periode bebas demamnya di sini. Kita lihat ya. Oke. Nah, ini tadi contohnya, kalau continuous dari klasikal tifoid yang klasik dalam artian tidak ada koinfeksi, tidak ada komorbid yang lain, tidak ada ya infeksi singgungan yang lain misalkan. Kalau sudah tifoid dengan denggi mungkin pola demamnya tidak bisa seperti ini. Ya, ini adalah namanya step ladder, jadi naik terus turun tapi tidak sampai normal. Ini contohnya adalah demam yang intermittent, ya, demam yang intermittent. Jadi ada suhu yang sampai normal, ya, kemudian dia bisa naik kembali ada tertentu sesuai siklus atau yang disebabkan kausanya ya. Ini yang tadi ya mungkin lebih jelas. Ya, sedikit mengulik mengenai pathway dari demam itu sendiri. Bahwa kita lihat di sini bahwa sebenarnya tidak selalu dari infeksi. Jadi inflamasi, bahkan trauma, apalagi multiple trauma itu sangat bisa menimbulkan reaksi inflamatori yang nantinya juga akan sampai ke otak kita, ya, baik melalui pathway dari neural dan juga humoral sehingga mengaktifkan sitokin-sitokin itu dan menimbulkan meningkatkan atau balance point-nya sehingga akan menyebabkan suatu tanda dan gejala demam. Jadi sebenarnya demam ini tidak hanya suatu proses harus saja infeksi, tetapi pasti ada sesuatu, entah itu inflamasi dan juga mungkin dari trauma. Ya, kalau kita lihat dari acute febrile illness, kita harus lihat
ada gejala dan tanda keterlibatan sistem atau organ yang mana, itu yang menjadi clue and clue untuk kita selanjutnya. Atau bisa juga tanpa ada gejala, jadi bisa aja ringan, mungkin self-limiting gitu ya. Demikian juga pada COVID ini juga bisa aja dia self-limiting, maksudnya asimptomatik dari awal ya. Memang sebenarnya self-limiting, tapi asimptomatik dari awal sampai gejala pun yang paling berat pun juga bisa terjadi. Sebenarnya dengan adanya demam ini maka menjadikan indikasi rawat inap. Jadi orang sering opname karena diagnosis akut febrile illness gitu ya. Etiologi yang paling sering yang tampak di sini. Nah, ini sedikit algoritma yang mungkin bisa kita pakai sehingga kalau kita menjumpai akut febrile illness maka kita lihat ada nggak infeksi lokalis di situ atau tidak ada yang tampak lokal. Kalau ada tampak lokal maka kita lihat bisa respirasi, urinary tract. Kalau yang sistemik mungkin kita harus singkirkan dulu malaria. Ini sesuai dengan yang WHO memang kita harus menyingkirkan dulu untuk yang malarianya ini karena kita endemis malaria. Tadi dibagi dua, malaria dan non malaria. Kalau non malaria maka bisa viral, bakterial dan parasit jangan kita lupakan termasuk fungal infection. Ya, ini juga ya, ini salah step assessment kalau pada demam akut. Ya, kita bagi dulu, tetap sesuai dengan anamnesis pemeriksaan fisik ya. Jadi tidak serta-merta langsung kita langsung mendiagnosis, tapi tetap kita perhatikan anamnesis pemeriksaan fisiknya, apakah ada organ yang terlibat di dalam keluhan demam tersebut, atau ini yang harus kita lihat lagi adalah exanthematous fever. Jadi ada rash atau tidak. Nah, itu akan menjadi berubah DD yang lebih banyak lagi ya. Kemudian baru kita mau memikirkan paling enggak ini lab sederhana, di sini ada darah lengkap. Kemudian juga kalau bisa ya CRP, HRP atau mungkin serologi dari malaria atau mungkin malah hapusan harusnya kalau kita mencurigai malaria. Kalau misalkan malaria negatif rules out, maka kita baru memikirkan yang lain. Misalkan yang paling banyak untuk di Indonesia saat ini ya dengue. Walaupun kalau ada gejala tambahan data epidemiologis dan tambahan kontak, maka kita harus memikirkan COVID untuk saat ini. Oke, sama ini juga. Jadi darah lengkap, urinalisis, dan mungkin chest X-ray ya. Dan ini sebenarnya bisa ditambah untuk klinis kalau memang meragukan sambil menunggu swab. Beberapa ada yang masih melakukan rapid memang untuk serologi ya untuk rapid ini. Antibiotik bagaimana? Apakah bisa dari algoritma ini boleh diberikan? Tapi tentu saja itu empirik sesuai dengan localized tadi sumber mana yang dicurigai menjadi fokus infection. Nah, ini ya dari algoritma lebih lengkap. Jadi bila ada demam, kita lihat dulu apakah ada riwayat perjalanan. Untuk saat ini bisa kita tambahkan riwayat kontak gitu ya. Jadi riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi, dan kemudian apakah baru dari daerah tertentu yang endemis, maka kita lihat dari situ apakah ini demamnya akut atau kronis, ya, kurang dari 21 hari atau lebih dari 21 hari. Maka diferensial diagnosisnya akan berbeda. Apakah perlu juga opname atau masuk rumah sakit ya? Jangan-jangan kalau pasien sudah di rumah sakit maka mungkin itu infeksi nosokomial ya, HAIS. Baik dari kateter, baik dari kateter urin maupun dari kateter blood stream ya, kita juga bisa merule out yang semuanya. Termasuk nanti baru kita sampaikan, baru kita diferensial diagnosis lagi kemungkinan penyebabnya pasien ini mengalami demam atau jangan-jangan memang ada malignansi. Nah, ini adalah hasil dari gejala dan tanda pada pasien COVID-19 yang dirawat di Bangsal di Pinere ya, di penyakit dalam. Jadi kami dapatkan memang yang terbanyak ini gejalanya adalah, mohon maaf tutup ya, jadi sesak, batuk, dan demam. Ya. Jadi sesak, batuk, dan demam ini adalah 3 hal yang terutama. Kenapa ini batuk dan sesak menjadi nomor 1 dan 2 selain demam? Karena mungkin rumah sakit kami adalah rujukan dok. Jadi kalau tidak sesak mungkin ya tidak langsung berkunjung ke sini ya. Jadi mungkin batuk saja mungkin di rumah sakit rujukan yang lain. Seperti itu. Ya. Lalu bagaimana? Ini skor ini yang baru dari 2020 ya. Ada yang dari early warning score sama juga dari Italia. Bisa dipakai juga tambahan skor selain algoritma tadi untuk mendiagnosis atau salah satunya untuk mengatakan pasien COVID. Jadi ini mungkin lebih mudah demamnya apakah mengarah menjurus atau non ya, non COVID atau COVID, sehingga kita bisa lebih sedikit lebih cepat tanda petik, tetapi tetap tidak bisa menyingkirkan
kemudian diagnosis, hanya membantu dalam scoring saja. Demikian juga kalau ada gejala demam dan respirasi yang berat, kita boleh menggunakan salah satu contoh. Ini satu contoh dok dari beberapa skor yang bisa dipakai. Nanti di leptospirosis juga ada skor tersendiri. Di dengue pun juga ada kriteria diagnosis yang tersendiri. Ya, jadi ini yang bisa saya perhatikan untuk algoritma demam akut tetap ya kita melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan jangan lupa dalam anamnesis itu dilihat atau diperhitungkan faktor epidemiologi ya, apakah ada wabah yang sekarang ini, walaupun ini COVID di seluruh dunia, tetapi apabila terjadi wabah leptospirosis di daerah kita, mungkin kita boleh memasukkan diferensial diagnosis pada penyebab demam. Ya, kemudian juga gambaran klinisnya bagaimana, onsetnya tadi, dan mungkin laboratorium awal saja dulu bisa dilihat terlebih dahulu. Kemudian kita gabungkan, baru nanti kita akan mulai terapi empiris dan mungkin memeriksakan lebih lanjut. Apakah ini perlu dilanjutkan investigasi ke arah yang lebih detail atau tidak. Ya, jadi sebagai kesimpulan, etiologi demam akut terutama ini sangat banyak dan sangat berbeda antara satu daerah ke daerah yang lain. Regio mungkin antara Surabaya dan Malang mungkin masih agak sama, tapi mungkin antara Malang dengan mungkin NTT sudah sangat ya pasti jauh berbeda yang harus ditambahkan untuk diferensial diagnosisnya. Dan kita harus menyingkirkan kemungkinan bakteri sebagai penyebab sehingga tidak menjadikan suatu terapi antibiotik ya, sehingga tidak menambah resiko overuse antibiotik. Dan mungkin algoritma tadi bisa diaplikasikan atau malah harusnya dilakukan atau dibuat sesuai dengan daerah atau regio masing-masing ya. Tapi tadi. Ya, saya rasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dewi sudah mempresentasikan dengan baik tentang bagaimana kita melakukan penapisan terhadap demam di era pandemi kali ini. Kemudian waktu selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Heri Susanto, spesialis penyakit dalam, yang beliau juga adalah rising star kita juga, 2 rising star yang di penyakit tropik yang akan mempresentasikan. Kami persilakan Dr. Heri. Terima kasih Dr. Nini atas kesempatannya. Berikutnya saya diberi kesempatan untuk memberikan informasi mengenai terapi suportif pada kasus-kasus infeksi. Nah, ini memang agak berat menurut saya untuk materi ini, karena suportif itu banyak sekali, mulai support keluarga, support dan lain-lainnya. Tapi saya coba akan merangkum supaya lebih efektif bagaimana memberikan terapi suportif pada kasus-kasus infeksi. Kalau sedikit saya berikan gambaran di sini bahwa sebenarnya kita lihat bahwa tidak hanya infeksi bisa berdiri dalam satu mata rantai. Infeksi ini akan terakumulasi atau menjadi suatu kesatuan dalam mata rantai. Mulai dari yang paling pertama sendiri kita bisa lihat bahwa ini adalah pencegahan yang paling utama, yaitu hand hygiene, bagaimana kalau ada kontak, bagaimana melacaknya, kemudian bagaimana kita mengawasi dari manajemen kita, dari manajemen kemampuan sumber daya kita. Kemudian bagaimana skop dari medis, kemudian kontrol dari monitoring, dan terakhir kalau memang perlu sekali lagi adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan sehari-hari dalam aktivitas sehari-hari, bagaimana menjaga kesterilisasinya. Jadi mencegah adalah selalu lebih baik daripada untuk menanggulangi. Slide. Oke, maaf. Jadi kita kembali ke pengertian dulu karena kita mau bicara terapi suportif. Beberapa pengertian yang kita lihat bahwa ada terapi yang sifatnya aktif, suatu pengobatan yang direct langsung diarahkan untuk menyembuhkan penyakit atau cedera tersebut. Ada juga mengenai terapi kausatif atau etiologi, di mana tujuannya untuk melawan penyebab dari suatu penyakit. Kalau penyakit infeksi, patogennya yang dilawan. Kemudian ada juga terapi yang terkait dengan empiris. Nah, memang dia tidak langsung terkait dengan etiologinya,
tetapi sudah melalui metode atau bahan yang terbukti bermanfaat. Kemudian terakhir ada juga masalah terapi yang sifatnya simptomatis, yang sifatnya diarahkan untuk menghilangkan keluhan saja, juga ada konservatif, yang untuk menghindari terapi yang tindakan sifatnya radikal atau tindakan operasi yang masif, dan juga ada terapi yang sifatnya sebaliknya, radikal, di mana terapi yang berat ini untuk pengobatan yang biasanya sangat invasif. Nah, yang kita bahas hari ini adalah mengenai masalah terapi yang sifatnya suportif, yaitu pelayanan yang diberikan hanya untuk menunjang terapi yang lain. Terapi suportif ini sifatnya sebagai komplemen, tetapi tidak menghilangkan manfaat dari terapi itu sendiri. Nah, sudah banyak sekali tadi dibahas oleh Dr. Dewi juga ya, mengenai pandemi, efek pandemi ini. Slide. Apa ya? Nah, sudah kita bahas juga masalah efek pandemi ini. Nah, dampak pandemi pada kesehatan global ini sangat luar biasa. Tetapi saat ini kita baru menganggap pandemi itu hadir. Sebenarnya pandemi sudah lama sekali di tempat kita. Mulai dari penyakit yang paling tua, penyakit infeksi yang paling tua. Sejak zaman Fir'aun sudah ada penyakit tuberkulosis. Bahkan dilihat pada waktu pemeriksaan mumi, ada tampak gibus pada jenazah Fir'aun. Jadi itu adalah salah satu bahwa penyakit pandemi ini sebenarnya sudah di mana-mana. Kita bisa melihat bahwa pandemi ini tidak hanya pada satu negara. Tuberkulosis ada di seluruh banyak tempat dan banyak melibatkan efek kematian dan kematian. Kemudian malaria, kita nggak boleh lupa. Ada malaria juga yang sampai saat ini belum pernah bisa kita eradikasi. Kalau kita lihat bahwa malaria ini suatu penyakit yang sebenarnya kita tahu vektornya, kita tahu patogennya, tapi bagaimana mengeliminasinya sampai detik ini pun masih belum terrealisasi. Dan yang baru sejak tahun 1980 muncul HIV, di mana ini juga penyakit karena virus, dan angka kematiannya terus meningkat saat ini. Karena apa? Mutasi dari virus ini pun juga banyak. Baru-baru ini saja yang masih tren di sini, kita bisa melihat adanya infeksi virus baru yang mungkin karena sangat cepatnya dia menyebar dan sangat cepatnya dia manifestasi, akhirnya membuat kita semua di sini jadi bingung. Right? Nah, jadi gambaran bahwa pandemi ini tidak hanya satu corona sebenarnya, tapi semuanya ini adalah suatu pandemi yang patut kita waspadai. Jangan sampai kita fokus hanya satu patogen, padahal patogen-patogen yang lain belum bisa dievaluasi juga bagaimana menanganinya. Kemudian kalau kita lihat berangkat dari patogen yang bermacam-macam ini, ada dua besar sebenarnya ya, patogen yang intraseluler dan patogen yang ekstraseluler. Kalau kita lihat di sini bahwa respon bawaan terhadap virus adalah mewakili yang patogen yang intraseluler. Kita lihat bahwa sebenarnya mulai dari awal adanya virus ini menempel di dalam reseptor tubuh kita, ada imunitas bawaan yang meng-counter dari virus tersebut. Kemudian setelah sekian waktu, virus itu akan memicu suatu memory cell yang dibantu oleh sel B dan antibodi. Dan inilah proses di mana yang pertama untuk selalu melakukan reaksi terhadap virusnya, perlindungan terhadap infeksi, dan yang berikutnya adalah bagaimana mengeradikasi infeksi yang terjadi. Sehingga kalau kita tidak memiliki terapi empiris terhadap komponen virusnya ini, komponen virusnya kita tidak punya terapi empirisnya, maka kita harus memberikan suportif terhadap siapa? Terhadap respon imun yang kita berikan. Di mana di sini ada antiviral state yang bisa berperan untuk menurunkan resiko beratnya gejala penyakit karena virus tersebut. Sebaliknya sama juga dengan infeksi terhadap bakteri. Walaupun bakteri ada yang intraseluler, ada yang ekstraseluler, tetapi kita harus pastikan juga bahwa ada toksin yang terlibat dalam infeksi bakteri, di mana toksin ini akan memicu suatu respon imun. Yang pertama yaitu adanya netralisasi. Yang menetralisasi adalah komplement yang paling sering, dan itu juga akan memberikan efek langsung pada sel-sel sitokin kita dan makrofag untuk langsung memberikan tindakan terhadap patogen yang ekstraseluler, sehingga melalui proses opsonisasi dan fagositosis yang akhirnya akan merangsang untuk degradasi dari patogen-patogen tersebut. Oke, ini gambaran secara umum bagaimana respon imun kita harus dibantu untuk menangani patogen-patogen tersebut. Nah, kalau kita lihat
ada beberapa gejala klinis terkait infeksi dan beberapa terapi suportif yang diberikan. Kita lihat di sini bahwa saat ini kalau yang sedang tren adalah COVID, tetapi sebelumnya juga ada MERS-CoV, SARS, dan lain-lainnya. Ada gejala gagal nafas mulai dari yang ringan, sedang, sampai berat. Dan etiologinya tidak harus karena virus. Karena hal yang lain, varicella, TB, malaria pun bisa. Suportif yang diberikan pasti adalah terapi oksigen yang anti kuat. Posisi antiviral pada penyakit-penyakit ini bukan sebagai terapi kausatif atau terapi etiologi, tapi lebih justru kepada terapi antiviral. Karena apa? Yang bisa mengeliminasi semuanya tetap imun kita. Atau gejala-gejala gangguan saraf. Mulai dari dia kejang, mulai dari penurunan kesadaran, dan lain-lainnya. Penyebabnya pun bisa berbagai macam. Sehingga terapi suportif yang diberikan di sini tidak ada anti malaria. Karena kalau anti malaria diberikan di sini, anti malaria disebut sebagai terapi yang sifatnya etiologis atau terapi kausatif. Maka yang masuk sebagai terapi suportif di sini mulai dari steroid, antiviral kalau penyebabnya viral, imunoglobulin, plasma agent, atau vitamin A. Vitamin A bisa pada kasus pada MAMS. Kemudian gejala jantung pun juga bisa diperantarai oleh penyakit infeksi, mulai dari miokarditis, gagal jantung, dan lain-lainnya. Penyebabnya pun bisa banyak juga. Dan terapi-terapi yang di sini diberikan pada rifampicin bukan untuk TB di sini pada kasus ini untuk suportif. Rifampicin diberikan untuk kasus-kasus karena intervirus dan dikombinasi dengan beberapa obat seperti pleoconazole atau obat-obat yang baru. Kemudian shock. Nah, shock ini diperantarai oleh banyak. Yang paling sering muncul adalah karena DHF dan lain-lainnya dan menyebabkan aki atau demam hemoragik. Maka terapi suportif yang paling penting adalah oksigenasi yang adekuat dan terapi cairan. Saya tidak akan membahas satu persatu, tetapi akan saya coba menjadikan suatu rangkuman pada penyakit yang sekarang ini banyak ada di tempat kita ini. Nah, kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini ternyata memiliki dua hal yang harus kita lihat. Bahwa pada kondisi-kondisi yang akut atau pada kondisi-kondisi yang sifatnya berat, dia bisa menurunkan respon imun kita, tetapi justru untuk menyelamatkan life threatening dari pasiennya. Karena apa? Kadang-kadang respon imun yang berlebihan, respon imun yang tidak bisa dikendalikan, disregulasi dari sistem imun, itu akan menyebabkan bahaya dari pasien-pasien itu sendiri. Jadi beberapa uji coba pada pasien-pasien COVID, kalau kasus sekarang ini ya, menunjukkan bahwa steroid dosis rendah 6 mg pada setiap hari selama 10 hari, baik per oral maupun intravena. Injeksinya itu kalau nggak salah 10 mg, oralnya itu ada yang 0,5 sampai 0,75, diberikan secara acak pada sekitar 2.100 pasien. Dan perbaikan muncul pada pasien-pasien yang tidak memerlukan pasien-pasien yang memerlukan perawatan ruang intensif atau pasien-pasien yang memerlukan perawatan dengan terapi oksigen. Justru pada pasien-pasien dengan gejala ringan tidak ada gangguan oksigenasi, hal-hal tersebut tidak bermanfaat. Kemudian pada penelitian di UK, kita mencoba menggunakan beberapa steroid jenis lain. Di sini digunakan methylprednisolone, di mana satu adalah yang short acting, satu adalah yang long acting, di mana satu efek dari mineralocorticoid lebih dominan daripada efek glukokortikoidnya. Tetapi pada evaluasi ini diberikan pada fase akut, diberikan awal dengan dosis injeksi selama 3 hari awal, pemberian 0,5 sampai 1 mg per kilogram badan per hari, jangka pendek, dan meningkatkan output dari masa rawat inap lebih cepat untuk membaik pada pasien-pasien dengan pemberian short injeksi kortikosteroid. Nah, ini adalah beberapa dosis ekuivalen dari kortikosteroid. Jika di tempat kita saya tidak memiliki dexamethasone, saya bisa menggunakan steroid jenis yang lain yang bisa digunakan dengan ekuivalen dose yang kita tujukan. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa selain kortikosteroid, saat ini yang sedang tren adalah slide-nya ini ya, hidroksiklorokin. Pertentangan ini antara hidroksiklorokin ini dipakai apa tidak. Sebenarnya dua obat ini adalah satu derivat di mana hidroksiklorokin dinilai lebih poten dan lebih less toksik terhadap klorokin. Tetapi pemberiannya juga harus hati-hati dan tidak boleh jangka waktu panjang karena dosis yang digunakan pun banyak. Jadi untuk hidroksiklorokin ini kita lihat bahwa sebagai obat anti malaria, tetapi dia memiliki efek imunomodulator, juga memiliki efek anti untuk menurunkan replikasi dari virusnya karena dia menghambat heme polimerase. Dan ini akan berpengaruh pada pH intraseluler yang bisa mempengaruhi
replikasi dari virus tersebut. Kemudian kalau kita lihat bahwa efektif menghambat replikasi virus secara in vitro, tetapi pada pelaksanaannya harus hati-hati untuk efek samping untuk gangguan irama jantung dan lain-lainnya. Disarankan pada beberapa penelitian penggunaan loadingnya adalah 400 mg 2 kali sehari, diikuti 200 mg 2 hari sehari selama 4 hari. Tapi nanti kita lihat rekomendasi yang digunakan di Indonesia karena melihat berat badan dan resiko efek samping. Kemudian ada juga di sini untuk beberapa penelitian mengenai hidrokortison dari hidrokloroquine pada beberapa pasien di rumah sakit bahwa ternyata efeknya juga masih ada efek baik daripada efek sampingnya, sehingga tetap masih dipakai. Ada beberapa hal yang terjadi di sini, sehingga hidroksikloroquine ini salah satu obat sebagai arm dari penelitian Solidarity WHO, di mana dulu pernah ditarik karena resiko berbahayanya dan dosisnya membesar waktu itu ya. Kemudian diizinkan lagi dipakai, dan terakhir ditarik lagi, sehingga arm dari pengobatan COVID pada WHO tinggal 2, yaitu standard of care dan satu lagi dengan remdesivir. Nah, plasma konvalesen dan imunoglobulin. Kalau kita lihat, ini sebenarnya bukan hal yang sama dan bukan hal yang bisa dibandingkan. Karena kalau imunoglobulin sifatnya general. Dia sebagai suatu antibodi terhadap semua penyakit atau semua respon inflamasi. Tetapi kalau plasma konvalesen memang diambil dari beberapa pasien yang sudah sembuh dari penyakit tertentu. Jadi plasma konvalesen tidak hanya dipakai di COVID, tetapi juga dipakai pada pasien dengan Ebola, pasien dengan hantavirus yang lain. Dan dari beberapa update di sini kita lihat bahwa efek dari pemberian plasma konvalesen ini sudah panjang, sudah pernah mengalami beberapa penelitian terhadap beberapa penyakit infeksi, dan tidak hanya masalah karena viral, juga bisa karena bakterial. Pada kondisi-kondisi tertentu juga bahwa kerangka kerjanya pun secara teori sangat masuk akal sekali, sehingga apa? Sehingga bisa dijadikan suatu langkah untuk terapi. Sampai saat ini yang sudah dipublikasi ada 2 kasus serial kecil yang dipublikasikan bahwa skor penilaian kegagalan organ sekuensial atau SOFA bisa untuk sebagai panduan memulai plasma konvalesen. Ya. Kemudian antikoagulan. Nah, antikoagulan ini sebagai salah satu suportif, bukan untuk pemberian terapi, tetapi suportif. Kalau suportif itu memang mengikuti dari bagaimana penyakit ini perkembangan dari gejala klinis penyakit ini. Kita lihat bahwa ternyata antikoagulan ini sangat bermanfaat sekali, bahwa beberapa studi sampai 40% pemberian obat dari antikoagulan sebagai profilaksis kah, sebagai pemberian terapi kah, atau sebagai yang lain, efeknya baik. Dan gejala pneumonia sendiri pada COVID juga adalah salah satu faktor predisposisi untuk terjadinya suatu tromboembolisme. Jadi kalau kita lihat lagi, sebenarnya kita harus kembali lagi pada disease itu sendiri kalau memberikan terapi suportif yang lain. Jadi ada juga azitromisin. Ternyata azitromisin bukan sebagai antimikrobanya, tetapi dia membantu untuk menurunkan resiko adanya peningkatan replikasi virus pada fase-fase awal. Sehingga azitromisin pun diberikan tidak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita harus lihat baik fase-fase dari penyakit sebelum kita memberikan terapi suportif. Karena terapi suportif jangan sampai tidak bermanfaat sama sekali. Nah, ini adalah gambaran umum salah satu penyakit. Misalnya ini adalah COVID, yang saya jadikan COVID, yang jadikan salah satu contohnya adalah COVID karena apa? Supaya ya saat ini sedang tren-trennya ya, makanya kita bahas seperti ini. Mulai dari pasien pada waktu fase penempelan virus pada mukosa sel. Bagaimana dia menempel, dan kemudian bagaimana dia membuat suatu early stage di mana inflamasi lokal yang terjadi. Di fase-fase early stage ini kita lihat bahwa sitokinnya yang berperan di sini adalah sitokin TNF-alpha, IL-1, IL-6. Sehingga pemberian plasma konvalesen, pemberian inhibitor interleukin 6 pun harus diberikan di fase-fase early. Kalau memang penelitiannya yang kita lakukan hanya sebagai savage treatment atau terapi pada detik-detik terakhir, justru tidak akan efektif. Karena apa? Pada detik-detik terakhir yang terjadi adalah respon imun yang berlebihan. Disinilah tempat steroid itu yang digunakan. Jadi fase-fase ini harus kita pahami supaya apa? Supportive treatment yang kita berikan bisa bermanfaat. Jadi kalau kita lihat sebagai salah satu aplikasi dari terapi suportif adalah saat ini adalah pada terapi COVID. Tidak ada terapi
kausatif pada COVID karena apa? Sampai saat itu pun antivirusnya belum ditemukan. Kalau kita lihat evaluasi dari klinis dulu. Kalau kita bisa melihat bahwa klinis pasien ini, apakah dia ada gejala-gejala berat, jika memang dia ringan gejalanya, tidak ada gejala-gejala berat, takip, penurunan SpO2, atau tanda-tanda sepsis tidak ada, bisa dengan menggunakan kriteria SOFA, maka kita akan evaluasi bagaimana tanda-tanda pneumonia. Ada enggak? Radiologisnya ada gambaran pneumonia apa enggak? Jika ternyata kita bisa melihat itu dan ternyata ringan, kita bisa memberikan penawaran yang lebih efektif untuk pasien ini. Supaya apa? Kalau dia isolasi mandiri, pasiennya bisa disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Dan pemberiannya adalah pemberian terapi simptomatis dan yang diberikan sebagai suportif adalah vitamin. Ya, antivirus jika tersedia boleh diberikan, karena ini fase-fase early boleh diberikan. Kemudian jika dia tidak dapat isolasi mandiri di rumah karena suatu hal yang lain, maka perawatan di rumah sakit dengan pemberian terapi yang bisa lebih adekuat di sini. Atau memang dia ada pneumonia dan ternyata pneumonia sedang, kita harus hati-hati. Sebaiknya pasien dengan komorbid, dengan gejala pneumonia sedang, melalui perawatan di rumah sakit dan kemudian pemberian terapi suportif yang seperti ini. Berbeda sekali terapi suportifnya. Pada gejala-gejala ringan, hanya pemberian antivirus atau vitamin kalau memang diperlukan, tetapi gejala-gejala yang sedang kita harus hati-hati memberikan LMBH, kemudian antivirus yang memang punya, pemberian antibiotik sebagai salah satu terapi untuk pneumonia yang atipikal, di sini azitromisin yang nomor 1 dibandingkan dengan levofloxacin. Tetapi akan berbeda sekali pada kondisi berat. Pada kondisi berat, maka hal-hal yang terjadi adalah berbeda sekali. Di mana terapi suportif oksigen masuk di awal. Kemudian kalau memang tanda-tanda shock ada, sebaiknya kita berikan terapi untuk shocknya tersebut. Selain terapi suportif yang sifatnya sama seperti yang tadi. Nah, semua ini sesuai dengan pertimbangan dari hal-hal yang tadi, yang fase-fase penyakitnya. Kalau memang perlu sekali kita bisa mempertimbangkan untuk imunomodulator di sini. Mulai dari tocilizumab, pemberian steroid, atau plasma konvalesen, atau stem cell. Jadi semakin kita bisa mengakses dengan lebih cepat hal-hal ini, resiko untuk perburukan bisa lebih diturunkan. Nah, kemudian kita lihat mengenai seperti yang kita punya. Kita punya vitamin dan mineral, kita punya golongan obat-obat tertentu. Untuk vitamin dan mineral yang digunakan adalah vitamin C dan zinc. Kenapa digunakan vitamin C dan zinc? Karena memang sebagai antioksidan, vitamin C bisa memberikan efek imunomodulator yang baik. Kemudian zinc. Kenapa kok digunakan zinc? Karena zinc juga bisa membantu untuk menurunkan replikasi pada gut. Begitu kita lihat, ternyata reseptor ACE itu paling banyak nomor 1 adalah di daerah pencernaan kita. Makanya sekarang juga mulai muncul gejala-gejala pencernaan, diare, nyeri perut, dan lain-lainnya, ternyata COVID-nya positif. Jadi harus hati-hati di situ. Kita bisa menggunakan hidroksikloroquine untuk antiinflamasi dan untuk menurunkan resiko, untuk menurunkan replikasi dari virusnya di awal, dan dosisnya disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Dan kita harus lihat baik-baik bahwa pemberian ini tidak jangka panjang, sesuai dengan waktu timeline pasien datang. 5-7 hari, evaluasi 5-7 hari, dan lain-lainnya. Karena sebagai terapi malaria pun kita tidak pernah memberikan hidroksikloroquine dengan jangka waktu yang sangat panjang sekali. Kecuali kalau pasien-pasien dengan imunokompromis seperti SLE dan lain-lainnya yang kadang-kadang kita berikan jangka waktu panjang, tapi dosisnya sangat kecil sekali. Nah, untuk terapi suportif oksigen kita harus hati-hati. Karena apa? Hal-hal harus kita jadikan pertimbangan. Mulai dari sesaknya bagaimana, muncul gejala hipoksemia, atau bahkan gangguan sirkulasi, gagal jantung, dan lain-lainnya. Atau ada gangguan airway. Maka untuk itu ada pertimbangan-pertimbangan terkait dari hal tersebut. Kalau memang progresif, pasien tersebut sesaknya progresif, maka kita harus segera mengakseskan ke hal-hal yang sifatnya apa? Non-invasif, tetapi bisa menghantarkan oksigen dengan baik. Jadi kita bisa melanjutkan untuk evaluasi ke arah HFNC. Mungkin ini belum populer di kalangan pasien dewasa, karena NIV atau HFNC output-nya jauh lebih baik daripada pemberian dengan ventilator. Dan ini alat yang dipakai, equipment yang dipakai, resiko untuknya ada VAP jauh lebih rendah. Sehingga kadang-kadang kita berhasil mentata laksana pemberian oksigen, tetapi kita gagal mentata laksana komplikasi VAP-nya. Nah,
Ini kalau koagulasi tadi sebagaimana kita jelaskan bahwa salah satu suportif pada beberapa penyakit tertentu, sepsis berat pun juga kadang-kadang diberikan koagulasi kalau dia ada di IC, kita bisa memberikan patokan dedimer. Tetapi kalau kita bisa tidak memiliki pemeriksaan dedimer, kita bisa menggunakan pemeriksaan untuk massa prothrombin time. Di sini kita lihat bahwa massa prothrombin time ini bermanfaat juga untuk mengevaluasi dosis antikoagulan kita berikan. Atau kalau yang paling simpel, trombosit, jumlah trombositnya bagaimana. Sehingga jika ada patokan di atas bahwa ada peningkatan jumlah dedimer, kemudian ada PT yang memanjang atau trombosit kurang dari 100.000, maka kita harus pertimbangkan pemberian antikoagulan di sini. Kalau kita lihat antikoagulan yang kita pakai, yang bisa kita gunakan, bisa infraksional atau fraksional heparin. Slide. Nah, kita lihat bahwa ternyata kalau memang pasien ini dengan pemanjangan PT atau trombosit yang turun, ada indikasi-indikasi untuk perburukan sehingga kita bisa membuat pasien tersebut rawat inap, ya, rawat inap di sini karena indikasi klinis lainnya nggak ada, tetapi PT APTT-nya memanjang atau trombositnya turun atau ada peningkatan dedimer, maka kita harus hati-hati dengan gangguan hematologi. Besok akan dijelaskan lagi oleh Dr. Hendy pada sesi selanjutnya. Kemudian jika memang memburuk, maka pemberian transfusi sesuai dengan protokol transfusinya. Ini adalah protokolnya pemberian ini, bagaimana pada pasien-pasien dengan perdarahan, apa yang dilakukan, mempertahankan trombosit di atas 25.000, tetapi jika tidak ada tanpa perdarahan, maka trombosit dipertahankan di atas 50.000. Nah, demikian dari saya untuk beberapa terapi suportif pada kasus-kasus infeksi, entah itu infeksi COVID atau entah infeksi yang lain, tetapi secara prinsip sebenarnya hal yang sama. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, semoga bermanfaat untuk semuanya.